kasih Tuhan, kakak-kakak yang mengasihi, mencintai pelayanan-pelayanan yang Tuhan percayakan secara khusus bagi kakak-kakak, memberitakan firman Tuhan pada anak-anak sekolah minggu. Kita jumpa kembali dalam program ini, persiapan guru sekolah minggu, kerjasama Yayasan Komunikasi Bersama, YKB Media Ministry dengan Bina Warga. Pada episode kali ini kita akan mempersiapkan bahan ajar dengan tema belajar dari perumpamaan tentang pengampunan. Tuhan mengampuni dari bacaan Injil Matius 18 ayat 21 sampai 35. Dan kita akan memulai saja persiapan ini. Kita buka dalam doa, mari berdoa. Bapa di surga, Bapa yang mengasihi kami bersyukur kepadamu. Kami bersama-sama boleh akan mempersiapkan bahan ajar ini. Bapa kiranya menyertai dan memimpin kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Baiklah, kakak-kakak, yang akan menyampaikan bahan Alkitab adalah Kak Pendeta Hendra. Mari Kak Pendeta Hendra. Terima kasih Kakak Pendeta Santi. Salam semua, kakak-kakak semua. Kita akan bersama-sama membahas bagian firman Tuhan. Dan kali ini kita akan membahas dari Matius pasal yang ke-18 ayat 21 sampai dengan 35. Saya akan membacakan buat kita semua dari Alkitab terjemahan baru edisi yang pertama ya. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, diperhadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskan dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya itu. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohon kepada aku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkan kepada algojo-gojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Kakak-kakak, kita harus menyadari bahwa kisah kita ini adalah kisah yang tidak lepas dari rangkaian-rangkaian pengajaran Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus sedang memberikan pengajaran tentang kerajaan sorga. Lalu kalau kita merunut dari pasal ke-18 itu ayat 1 sampai dengan ayat ke-5 begitu ya, kita menemukan perdebatan soal siapa yang terbesar di kerajaan sorga. Ini soal kerendahan hati. Lalu merujuk lagi ke ayat 5 sampai dengan 14 ada soal kepedulian ya. Lalu ayat 15 sampai dengan ayat 21 itu soal menegur ya, menasehati sesama. Itu di pasal-pasal sebelumnya. Lalu masuklah ke bagian kita ini 21 sampai dengan 35 ya. Nah, diawali dari pertanyaan Petrus ya, melanjutkan soal pengajaran soal pengampunan ya. Batas pengampunannya berapa nih ya? Nah, ini sebenarnya Petrus menyampaikan sesuatu yang cukup signifikan sih ya. Sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku?
Nah, dalam tradisi Yahudi, kakak-kakak, mengampuni sampai 3 kali itu udah dianggap sangat baik. Ya, ya kayak kita aja ya, aku ampuni kamu, aku masih sabar sampai 3 kali ya, begitu. Nah, Petrus ini menawarkan sampai 7 kali. Jadi ini angka sempurna, 7 itu angka sempurna ya. Jadi, tapi Tuhan Yesus melampaui dari apa yang logika religius pada saat itu ya. 70 kali 7 kali, itu banyak banget begitu ya. Nah, ini yang kontras dari pengajaran yang umum, sesuatu yang dipandang sempurna, ternyata Tuhan tuh mau sesuatu yang jauh lebih sempurna lagi. Ada beberapa kata-kata kunci dalam teks kita ya, yang menyebutkan beberapa hal penting nih. Soal mengampuni ya, ini melepaskan. Ada seorang hamba yang berhutang kepada tuannya, mengampuni. Jadi tindakan melepaskan seluruh tuntutan. Tuntutannya adalah melunasi hutang, tapi dilepaskan. 70 kali 7 kali. Ini bukan soal angka matematis ya, berapa tuh? 490 ya, begitu. Tapi ini sesuatu yang tanpa batas. Jadi jangan dihitung ya, 70 kali 7 kali itu berapa? Jangan ya, tapi itu adalah simbolik tanpa batas ya. Kata-kata yang berikutnya juga adalah soal hamba. Hamba yang berhutang kepada Tuhan dan hamba yang punya hutang pada temannya yang berhutang pada dia gitu ya. Ini sebenarnya penyebutan hamba menunjukkan bahwa yang berhutang ini nggak punya kuasa sebenarnya, karena ada hamba itu di bawah Tuhan ya, harta milik dia gitu. Nah, dia berhutang dan harus memberikan kewajiban untuk melunasinya. Yang pertama itu, hutang si hamba kepada tuannya. Itu tuh kayak hutang manusia kepada Allah. Hutangnya besar banget, 10.000 talenta. Waduh, itu ngitungnya gimana tuh? Karena 1 talenta saja itu 6.000 dinar. Upah pekerja 1 hari ya itu dihitungnya adalah 1 dinar. Jadi kalau mau melunasi utang 1 talenta aja dia perlu 6.000 hari. Kalau 10.000 talenta itu tuh kayak nggak, aduh kayaknya nggak bisa lunas gitu kira-kira ya. Nah, lalu kontraskan dengan hutang si teman dari hamba ini yang akhirnya dicekek itu ya. Disebutkan bahwa hutangnya itu sedikit ya begitu. Dan itu bisa dikejar gitu ya. Dan kalau kita melihat teks Alkitab kita, maka sebenarnya hutangnya itu masih bisa lah itu ya, 100 dinar. Jadi itu itu hanya ya 100 hari aja lah ya, 3 bulan setengah lah kira-kira bisa selesai gitu. Tapi hamba ini nggak mau mengampuni. Nah, ini yang menjadi sesuatu yang eh, kontras sekali antara Tuhan dan hamba. Tuhan tuh mengampuni dengan luar biasa. Kamu juga harus mengampuni dengan luar biasa. Kalau kamu nggak mengampuni, kamu sebenarnya ada lupa kalau bahwa kamu itu sebenarnya sudah diampuni. Begitu. Jadi pesan utama dari teks kita ini mau mengatakan bahwa Allah itu mengampuni manusia dengan pengampunan yang tanpa batas ya. Jadi kita pun dipanggil untuk mengampuni tanpa batas ya. Jadi ada hubungan Allah, ada hubungan pengampunan, ada dunia ya. Dunia tanpa pengampunan hancur, tapi karena Tuhan mengampuni jadi ada harapan. Nah, ini relevansi buat adik-adik, kita bisa ajak adik-adik untuk menyadari bahwa sebenarnya kita berdosa tapi Tuhan sudah ampuni. Kita hutang 10.000 talenta, tapi Tuhan sudah lunaskan. Maka kalau kita ketemu dengan teman kita yang mungkin ya suka berantem, bertengkar dengan teman kita, ya nggak adil teman kita, begitu ya. Ya kita sudah diampuni Tuhan, maka kita belajar juga mengampuni sesama kita, teman kita. Gitu. Di dalam keluarga, adik kakak suka berantem, salah paham. Nah, pengampunan menjaga keluarga tetap utuh. Ya. Nah, dalam banyak hal ya, kita belajar untuk memberikan pengampunan karena apa? Karena sesungguhnya Tuhan sudah lebih dahulu mengampuni. Demikian kakak-kakak, semoga kakak-kakak bisa menyampaikan dengan tepat dan adik-adik mengenal Tuhan, Tuhan yang mengampuni. Saya kembalikan kepada kakak Santi. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih Kak Pendeta Hendra yang sudah menyampaikan bahan Alkitab. Sekarang kita mau mendengarkan usulan metode di kelas Batita Balita. Yang akan menyampaikannya adalah Kak Ratna. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini.
kakak-kakak yang dikasih Tuhan, senang masih bersama dengan kami dalam program persiapan guru sekolah minggu. Saat ini kita sedang mempersiapkan bahan ajar dari Matius 18 ayat 21 sampai 35, belajar dari perumpamaan tentang pengampunan, Tuhan mengampuni. Sekarang kita mau mendengarkan usulan metode yang disampaikan Kak Ratna. Mari Kak Ratna. Halo kakak-kakak, kembali kita bertemu dalam mempersiapkan bahan ajar kita dengan tema Tuhan mengampuni. Tujuan pembelajaran untuk kelas batita sampai balita adalah anak mengenal perumpamaan tentang pengampunan. Yang kedua, anak mampu berkata Tuhan mengampuni. Nah, kakak-kakak bisa menyederhanakan kata mengampuni, pengampunan dengan kata maaf. Ini adalah menjadi kata kunci kita pada pembelajaran hari ini. Meminta maaf dan juga memaafkan. Tanyakan kepada adik-adik apakah mereka pernah mendengar kata maaf atau pernahkah adik-adik meminta maaf. Nah, kata maaf adalah hal yang paling penting ketika kita melakukan satu kesalahan atau membuat sedih seseorang. Nah, biasa mereka lakukan ketika tidak sengaja memukul teman, tidak sengaja menarik teman, tidak sengaja membuat teman sedih, merebut mainan, menyenggol atau membuat teman menangis, atau membuat mereka sedih. Maka kata apa yang harus diucapkan? Maaf. Ketika kita melakukan kesalahan di rumah, membuat sedih mama papa, atau ketika kita membuat sedih kakak adik kita, kata apa yang harus kita ucapkan? Maaf, meminta maaf. Nah, adik-adik akan belajar kata maaf. Ini adalah satu konsep yang baru yang harus mereka ketahui sejak awal. Mereka harus menyadari ketika mereka melakukan kesalahan adalah seharusnya mereka meminta maaf. Ketika meminta maaf dalam kehidupan sehari-hari, mereka juga pun akan meminta maaf kepada Tuhan jika melakukan satu kesalahan, dosa, baik itu yang disengaja maupun tidak disengaja kepada Tuhan. Maka kita harus mengajarinya dari awal. Nah, selain kata meminta maaf, maka mereka juga harus mengenal konsep memaafkan. Kapan kita melakukan hal tersebut? Kapan kita memaafkan teman kita, memaafkan orang lain yang membuat kita sedih? Adalah ketika orang-orang tidak sengaja maupun sengaja membuat kita sedih, membuat kita menangis, membuat adik-adik terluka. Maka kita harus mengajarkan konsep memaafkan. Karena ketika pun kita melakukan kesalahan, mama papa juga akan memaafkan. Orang lain juga akan memaafkan. Terlebih Tuhan memaafkan kita. Maka kita juga harus memaafkan orang lain. Berapa kali memaafkan? 1 kali, 2 kali, 3 kali? Mungkin kebanyakan orang melakukan itu hanya 3 kali. Tetapi mari kita lihat firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini menceritakan bahwa ketika murid Tuhan Yesus bertanya kepada Tuhan Yesus, berapa kali Tuhan memaafkan orang lain? Tuhan menjawab, tidak terhingga. Bukan 1 kali, bukan 2 kali, bukan 3 kali, bukan 7 kali, tetapi tidak terhingga. Terus menerus memaafkan. Karena apa? Tuhan juga memaafkan. Lalu kita mulai bercerita, yaitu adalah kita masuk dalam drama. Saya mengusulkan bahwa kita membawakan perumpamaan pengampunan ini dengan sebuah drama. Lalu ada seorang narator yang menyampaikan ada seorang raja yang sangat kaya. Raja itu mempunyai uang yang sangat banyak. Salah seorang dari hambanya atau pelayan raja itu berhutang atau meminjam uang banyak sekali kepada raja.
Lalu kata raja itu, "Hai hambaku, setelah ku hitung hutangmu," hitung satu, dua, wah banyak sekali ternyata. Ada 10.000 talenta. Segeralah bayar hutangmu. Lalu kata hamba itu atau pelayan itu, "Maafkan saya Tuan, saya tidak punya uang." Lalu raja itu berkata, "Pengawal, tangkap hamba itu. Jual harta bendanya. Jual seluruh yang dia miliki untuk membayar hutang, untuk melunasi hutangnya." Lalu hamba itu berkata kepada Tuan Raja, "Ampun Tuan Raja, sabarlah, aku pasti akan melunasi hutangku." Narator berkata, raja merasa kasihan sekali melihat hambanya ini. Lalu raja berkata, "Baiklah, semua hutangmu aku bebaskan. Aku kasihan kepada kamu. Pergilah." Hamba itu berkata, "Terima kasih Tuan Raja. Tuan Raja sangat baik hati. Saya pamit Tuan Raja." Dengan hati yang senang, pelayan itu meninggalkan raja, lalu keluar dari istana. Tetapi di tengah jalan ia bertemu dengan temannya yang mempunyai hutang yang lebih kecil sekali. Tadi hutang pelayan ini besar sekali, banyak sekali. Tidak bisa dihitung, sangat banyak. Dia nggak punya uang untuk melunasi, tapi diampuni oleh raja. Nah, ketika bertemu dengan temannya yang punya hutang sedikit itu, nah, hamba atau pelayan yang pertama ini mengatakan bahwa, "Hei, bayar hutangmu." Lalu temannya berkata, hamba yang kedua berkata, "Saya belum punya uang, berilah saya kesempatan, nanti pasti saya bayar." Lalu hamba pertama ini mengatakan, "Tidak bisa, kamu harus bayar sekarang juga. Kalau tidak, aku akan memasukkan kamu ke dalam penjara." Nah, narator mengatakan, ketika raja mendengar bahwa hamba yang dia ampuni tadi, hamba yang dia maafkan tadi, yang tidak bisa membayar karena begitu banyak hutangnya, tidak mau memaafkan temannya, lalu marahlah raja ini. Dia menghukum hamba yang jahat ini. Nah, masuk ke dalam penerapan. Adik-adik, anak-anak, dalam cerita itu kita belajar bahwa raja sudah mengampuni. Harusnya orang yang sudah diampuni mengampuni atau memaafkan orang lain juga. Sama seperti kita sudah diampuni, sudah dimaafkan oleh Tuhan, oleh mama papa, oleh semua orang yang kita lukai. Kita sudah dimaafkan, maka kita juga harus memaafkan. Seperti raja tadi, dia akan marah sekali kalau melihat orang yang sudah diampuni itu tidak mengampuni. Orang yang sudah dimaafkan itu tidak memaafkan. Maka baiklah kita juga memaafkan. Berapa banyak? 1 kali, 2 kali, 3 kali? Tidak, tetapi terus-menerus, tidak terhingga. Memaafkan. Itulah cerita firman Tuhan hari ini. Kakak-kakak, usulan untuk lagu tema adalah kasih itu memaafkan. Kasih itu memaafkan, kasih itu tak pernah dendam, tak simpan kesalahan orang. Kasih itu memaafkan. Bukan hanya 3 kali dan bukan hanya 7 kali, tapi 70 kali 7 di dalam
sehari. Itu artinya kasih selalu memaafkan. Memaafkan sampai tidak bisa kita hitung. Terus-terusan memaafkan. Tuhan Yesus memberkati. Kasih itu memaafkan, kasih itu tak pernah dendam, tak simpan kesalahan orang. Kasih itu memaafkan, bukan hanya 3 kali, bukan juga 7 kali, tapi 70 kali 7 kali segenap hatimu. Terima kasih Kak Ratna yang sudah menyampaikan usulan metode di kelas Batita Balita. Sekarang kita mau mendengarkan usulan metode di kelas kecil. Dan yang akan menyampaikannya adalah Kak Sonya. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Dari kungkungan malam gelap, Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Kakak-kakak yang dikasih Tuhan, senang bersama dengan kami dalam program persiapan guru sekolah minggu. Saat ini kita sedang mempersiapkan bahan ajar Injil Matius 18 ayat 21-35 dengan tema belajar dari perumpamaan tentang pengampunan, Tuhan mengampuni. Sekarang kita akan mendengarkan usulan metode di kelas kecil. Yang akan menyampaikannya adalah Kak Sonya. Mari Kak Sonya. Shalom kakak-kakak yang dikasihi Tuhan, kita bertemu lagi dalam persiapan bercerita untuk kelas kecil. Tema kita kali ini adalah Tuhan mengampuni, dan bahan bacaan kita dari kitab Matius 18 ayat 21 sampai 35. Tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah anak menyadari bahwa pengampunan dosa adalah hadiah besar dari Tuhan pada dirinya. Dan yang kedua, anak mau mengampuni sesamanya yang bersalah karena Tuhan lebih dulu mengampuni. Untuk pembukaan, ada 2 kegiatan yang saya sarankan buat kakak-kakak. Yang pertama, kakak-kakak bisa mengajarkan konsep tentang pinjam-meminjam, khususnya uang ya. Jadi kakak-kakak bisa membawa uang mainan lalu membagikan kepada adik-adik, tapi jumlahnya tidak sama gitu ya, atau bahkan mungkin bisa jadi ada juga yang tidak mendapatkan, sehingga yang tidak mendapatkan bisa meminjam dari rekan-rekan yang lain. Nah, jelaskan bahwa jika kita meminjam sesuatu, baik itu barang maupun uang dari orang lain, maka harus dikembalikan. Jika barang atau uang itu tidak dikembalikan, maka itu dinamakan hutang. Ide berikutnya, kakak-kakak bisa menanyakan kepada adik-adik apakah saat ini ada di antara mereka yang sedang merasa kesal, marah, atau bermusuhan dengan orang lain. Jika jawabannya ya, tanyakan alasannya dan apa yang menyebabkan sampai adik-adik merasa kesal, marah, atau bahkan sampai bermusuhan. Apakah kesalahan yang orang tersebut lakukan sampai sulit dimaafkan? Jadi kakak-kakak bisa minta adik-adik untuk menjawab, berikan kesempatan kepada mereka untuk menjawab pertanyaan ini. Setelah itu, kakak-kakak juga bisa menceritakan loh pengalaman pribadi kakak-kakak masing-masing, khususnya dalam hal mengampuni orang lain gitu ya. Bagaimana sulit atau mudah dalam hal mengampuni, kenapa sulit atau kenapa mudah gitu ya. Jadi bisa diceritakan pengalaman pribadi kakak-kakak kepada adik-adik. Untuk masuk ke dalam isi cerita, kakak-kakak juga bisa memberikan pertanyaan kepada adik-adik. Berapa kali sih mereka harus mengampuni orang yang bersalah? Gitu ya. Biarkan adik-adik menjawab gitu, mengeluarkan pendapat mereka. Nah, setelah itu baru kakak-kakak menyampaikan bahwa
pertanyaan ini ya, berapa kali kita harus mengampuni orang yang bersalah ini pernah juga loh ditanyakan oleh Petrus kepada Yesus. Adik-adik ada yang tahu nggak apa jawab Yesus? Yuk kita cari tahu dari Matius 18 ayat 21 sampai 35. Jadi kakak-kakak bisa mengajak adik-adik untuk membuka Alkitab mereka dan membaca bersama-sama bagian Matius 18 ayat 21 sampai 35. Ternyata jawaban Yesus sangat mengejutkan Petrus. Dia menjawab bahwa kita harus mengampuni sebanyak 70 kali 7 kali apabila ada orang yang bersalah. Yuk, ajak adik-adik untuk menghitung hasil dari 70 kali 7 kali itu kakak-kakak. Wah, ternyata jawabannya adalah 490 kali. Banyak sekali ya, gitu. Nah, jadi jika seseorang melakukan kesalahan kepada kita 491 kali, apakah kita tidak usah mengampuninya, gitu ya? Karena sudah terlalu banyak. Untuk membantu adik-adik memahami apa yang Yesus maksud dengan mengampuni sebanyak 70 kali 7 kali, kakak-kakak bisa mengajak adik-adik menonton perumpamaan tentang pengampunan. Jadi kakak-kakak bisa mengambil film dari YouTube ya tentang perumpamaan pengampunan ini. Setelah itu, kakak-kakak bisa menanyakan kepada adik-adik bagaimana perumpamaan tersebut menurut adik-adik. Apa sih yang mereka pikirkan setelah mereka menonton film tentang perumpamaan tersebut? Apakah masih ada dalam pikiran mereka gitu bahwa mengampuni itu dengan hitungan matematika 70 kali 7 kali sama dengan 490 atau ada pemahaman baru yang mereka dapatkan? Perumpamaan tentang pengampunan yang terdapat dalam Matius 18 ayat 21 sampai 35 ini mengajarkan bahwa dosa kita selama ini tidak terhitung jumlahnya. Kakak-kakak bisa mengajak adik-adik untuk menghitung dosa yang selama ini sudah mereka lakukan. Marah-marah, berbohong, tidak taat pada orang tua, berkelahi dengan teman, berkelahi dengan kakak atau adik, rebutan makanan, rebutan mainan, tidak mengerjakan PR, mungkin menyontek, melawan bapak ibu guru di sekolah, dan sebagainya. Ajak adik-adik untuk menghitung berapa banyak dosa yang selama ini sudah mereka lakukan. Kakak-kakak juga bisa menyampaikan bahwa dalam perumpamaan ini, dosa itu diibaratkan hutang yang harus dilunasi. Jika hutang itu tidak dilunasi, maka ada konsekuensinya atau hukumannya, yaitu maut. Kalau kita berhutang uang, hukumannya mungkin dilaporkan ke polisi, dipenjara, atau barang-barang kita diambil, disita, dijual untuk melunasi hutang kita. Tapi kalau hutang kita adalah dosa, maka hukumannya yang menanti adalah maut. Meskipun hutang dosa kita terlalu besar atau terlalu banyak, namun Tuhan sama seperti raja dalam cerita perumpamaan tersebut yang dengan murah hati memaafkan kesalahan kita. Tuhan begitu mengasihi manusia sehingga Dia menghapuskan hutang atau dosa kita dan mengampuni kita. Jadi kita tidak perlu membayar hutang dosa kita karena sudah lunas harganya dibayar oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Oleh sebab itu sudah seharusnya lah kita mengucap syukur atas pengampunan Tuhan tersebut. Salah satu wujud syukur kita adalah mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita. Jika kita tidak mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita, maka kita sama dengan hamba jahat yang ada dalam perumpamaan tadi. Dia tega, berbuat kasar, berbuat jahat kepada temannya yang berhutang sedikit, bahkan mau memenjarakan temannya itu. Padahal dia
sudah mendapatkan pengampunan dari raja dengan hutang yang begitu besar. Kakak-kakak bisa menanyakan pada adik-adik apakah mereka mau disamakan seperti hamba yang jahat dalam perumpamaan tersebut. Pasti jawabannya tidak. Nah, oleh karena itu, Tuhan mengajarkan kita untuk mengampuni kesalahan orang lain. Jawaban Yesus atas pertanyaan Petrus untuk mengampuni 70 kali 7 kali jangan diartikan secara matematika gitu ya, bahwa kita hanya mengampuni sebanyak 490 kali saja. Tapi yang dimaksud Tuhan Yesus adalah kita mengampuni setiap saat ketika ada orang yang bersalah kepada kita. Angka 7 dalam tradisi orang Yahudi adalah angka yang sempurna dan tidak terbatas. Jadi, kita diajak untuk memberikan pengampunan dengan tidak terbatas, ya. Seperti pengampunan yang Tuhan berikan kepada kita. Mungkin kita tidak bisa sempurna seperti Tuhan mengampuni kita, tapi kita diingatkan untuk mengampuni orang lain karena kita sudah diampuni oleh Tuhan Yesus. Jadi, cerita kali ini mengajak adik-adik untuk memahami makna pengampunan dan juga bagaimana adik-adik mau dan bisa mengampuni orang lain yang bersalah kepada dia. Demikian untuk cerita firman Tuhan hari ini. Ayat hafalan kita kali ini dari 1 Yohanes 1 ayat 9 yang berbunyi, "Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan." Untuk aktivitas, saya memberikan ide kakak-kakak bermain kita Wheel of Name. Bisa dari HP atau kalau ada Infocus dan laptop di tempat kakak masing-masing, ini bisa dipergunakan. Jadi, Wheel of Name, tapi kita mau isinya nama-nama itu diganti dengan pertanyaan-pertanyaan, gitu ya. Misalkan, berapa kali harus mengampuni, kenapa harus mengampuni, gitu ya, atau apa yang harus kita lakukan sebagai ucapan syukur karena sudah diampuni. Jadi seperti itu kakak-kakak. Nanti kita akan bermain bersama adik-adik gitu ya. Jadi di spin wheel-nya gitu, diputar rodanya, lalu nanti akan keluar pertanyaannya dan biarkan adik-adik menjawab gitu. Jadi kita mau melihat sejauh mana adik-adik memperhatikan, mengingat cerita yang sudah kakak-kakak sampaikan atau mereka baca dari firman Tuhan tadi. Ya, jadi ini ide aktivitas yang saya berikan. Berikut ini adalah usulan lagu yang saya berikan pada kakak-kakak. Saya sudah sertakan link YouTube-nya, nanti kakak-kakak bisa membukanya dan mendengarkan setelah mempelajari lagu-lagu tersebut. Yang pertama, rukun cita satu sama lain, mengampuni lebih sungguh, dan kasih itu memaafkan. Demikianlah ide-ide yang bisa saya bagikan kepada kakak-kakak untuk mempersiapkan diri menyampaikan firman Tuhan kepada adik-adik. Semoga ini bisa membantu kakak-kakak semua. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Kak Sonia yang sudah menyampaikan usulan metode untuk anak-anak di kelas kecil. Sekarang kita mau mendengarkan usulan metode untuk anak-anak di kelas besar. Yang akan menyampaikannya adalah Kak Helen Jayanti. Namun sebelumnya, yuk kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Dari kungkungan malam gelap, Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV.
Halo kakak-kakak, senang masih bersama dengan kami dalam program persiapan guru sekolah minggu. Kita sedang mempersiapkan bahan ajar dengan bacaan Matius 18 ayat 21 sampai 35 dengan tema belajar dari perumpamaan tentang pengampunan, Tuhan mengampuni. Kita mau mendengarkan usulan metode untuk anak-anak di kelas besar. Dan yang akan menyampaikannya adalah Kak Helen Jayanti. Mari Kak Helen Jayanti. Shalom kakak-kakak, kita akan bersama-sama mempersiapkan diri kita untuk melayani anak-anak di kelas besar. Melalui tema Tuhan mengampuni. Dari Matius 18 ayat 21 sampai 35. Untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama anak menyadari bahwa pengampunan dosa adalah hadiah yang besar dari Tuhan pada dirinya. Dan yang kedua, anak mau mengampuni sesamanya yang bersalah, karena Tuhan lebih dahulu mengampuni. Nah, adik-adik bisa diajak untuk membaca Alkitabnya terlebih dahulu dengan lebih utuh. Matius 18 ayat 21 sampai 35. Jika kakak-kakak juga tertarik untuk mengadakan sebuah role play untuk bagian cerita si hamba dengan raja, itu juga menjadi sangat baik. Atau mungkin juga bisa diganti dengan gantian membacakannya, teksnya sesuai dengan peran tokohnya masing-masing. Lalu kemudian kakak-kakak bisa menanyakan beberapa pertanyaan, 2 pertanyaan ini untuk adik-adik bisa merespon gitu ya mengenai teks yang bacaan kita. Yang pertama, berapa kalikah kita harus memaafkan orang yang bersalah kepada kita? Ya, ini adik-adik bisa ditanyakan, juga bisa di-sharingkan apa pengalamannya ketika ada orang yang bersalah pada kita dan kira-kira adik-adik sendiri punya batas kesabaran untuk memaafkan ya itu berapa kali. Nah, terus kenapa? Kalau misalkan jumlahnya 2 atau sekian, itu juga bisa dijelaskan kenapa. Dan yang kedua, siapakah murid Tuhan Yesus yang pernah menanyakan pertanyaan itu? Ya, tentunya setelah membaca itu, adik-adik juga bisa menjawab. Lalu, kakak-kakak juga bisa melanjutkan dengan menjelaskan bahwa Tuhan Yesus juga menjelaskan melalui sebuah perumpamaan. Nah, diberikan gambaran-gambarannya, seorang hamba datang pada raja, dia punya hutang 10.000 talenta. Kira-kira adik-adik tahu 10.000 talenta itu setara seperti apa? Setara dengan 60 juta dinar, yang artinya upah 200.000 tahun. Sedangkan manusia sendiri itu hanya bisa hidup ya sekitar 70 sampai 100-an tahun. Lalu bagaimana caranya si hamba ini bisa melunasi 200.000 tahun, yang artinya harus banyak generasi kemudian yang harus membiayai hutang itu. Tetapi karena belas kasih Tuhan, belas kasih si raja ini, akhirnya dia dibebaskan dari utang itu. Namun ketika dia bertemu dengan temannya yang berhutang, ternyata lebih sedikit daripada hutang yang dia miliki kepada raja, yaitu 100 dinar. Namun ia justru menuntut temannya itu dan memasukkan temannya itu ke penjara. Ketika mendengar hal itu, raja sangat marah mendengar perbuatan hamba itu. Mengapa raja sangat marah dengan perbuatan si hamba? Ya, ini bisa ditanyakan ke adik-adik juga, kemudian bisa dijawab bahwa raja berharap si hamba akan bersikap sama kepada orang yang berhutang kepadanya. Sikap yang penuh dengan belas kasih, penuh dengan pengampunan. Rupanya tidak. Nah, dari hal ini adik-adik bisa belajar bahwa pengampunan itu bukan soal jumlah atau berapa kali kita mengampuni. Tetapi Tuhan mau mengampuni dosa kita meskipun kita tidak mampu sama sekali membayarnya. Kita harus mengucap syukur juga dengan mau mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Jadi jangan seperti hidup orang seperti hamba tadi ya adik-adik. Nah, lalu adik-adik juga bisa diajak untuk membaca dan menghafalkan ayat hafalan dari 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil. Ya, Tuhan itu selalu setia dan adil. Sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Nah,
Lalu untuk aktivitasnya, adik-adik juga diajak untuk membuat kartu pengampunan, yaitu mengisi kartu pengampunan selama seminggu, lalu bisa di-sharingkan di minggu berikutnya. Nah, ini menjadi hal yang baik kalau misalkan kakak-kakaknya lebih dari satu, itu bisa dikelompokkan sesuai kelas mungkin atau sesuai dengan jumlah anak-anaknya. Nah, berikut adalah kartu praganya. Alat praganya, kakak-kakak bisa dengan scan atau membuka link dari Bitly alat praga di buku Suluh Anak. Jadi di sini bisa kita lihat ada polanya. Nanti pola ini digunting lalu dilipat seperti map gitu ya. Aku belajar mengampuni sesuai dengan garisnya. Lalu kopi lembar pengampunan harian menjadi 7 lembar untuk setiap anak sekolah minggu, dan ajak anak sekolah minggu untuk menulis satu hari pada ke-7 lembar pengampunan hariannya. Jadi dalam sehari itu telah mengampuni apa. Lalu anak sekolah minggu juga menuliskan dan menyimpan lembar pengampunannya pada map aku belajar mengampuni. Jadi demikian untuk aktivitasnya. Ya, semangat melayani ya kakak-kakak. Tuhan kiranya menyertai kakak-kakak sekalian, dan kiranya dalam proses penyampaian cerita atau firman Tuhan ini kakak-kakak juga bisa mengajak adik-adik untuk diskusi, atau justru juga bisa dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang unik sehingga adik-adik juga bisa menjawab dan menjelaskan cerita ini dengan baik. Terima kasih kakak-kakak, Tuhan berkati. Terima kasih ya Kak Helen Jayanti yang sudah menyampaikan usulan metode untuk anak-anak di kelas besar. Nah kakak-kakak, kami telah merampungkan untuk penggalian bahan Alkitab dari Matius 18 ayat 21 sampai 35 telah disampaikan oleh Kak Pendeta Hendra di kelas Batita Balita Karatna, di kelas kecil Kak Sonya, dan di kelas besar Kak Helen Jayanti. Kakak-kakak masih perlu nih memproses persiapan ini dengan teman-teman satu tim sesuai dengan konteks di mana kakak-kakak memberitakan firman Tuhan pada anak-anak yang dikasih Tuhan. Kakak-kakak juga bisa menyaksikan lagu-lagu sekolah minggu yang juga ditayangkan di channel YouTube YKB TV. Nah, kita akan mengakhiri episode kali ini dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kiranya Engkau terus membimbing anak-anak-Mu yang perlu untuk mematangkan lagi proses persiapan bersama dengan anak-anak Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu bagi anak-anak sekolah minggu. Berkati, berikan kepada mereka hikmat dan sukacita yang sejati yang datangnya dari Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa kakak-kakak di episode yang akan datang.